Pendengar, saya menyapa Anda di sesi Dialog Bandung pagi ini, edisi hari ini Rabu 14 Juni 2023. Dan tahukah Anda bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Ini diperingati secara global pada hari ini dan tentunya diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transfusi darah dan juga menjaga ketersediaan stok produk darah. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Hari Donor Darah Sedunia juga diperingati untuk mengapresiasi sukarelawan pendonor darah yang telah menyelamatkan nyawa meskipun tanpa dibayar. Ingat pendengar bahwa setetes darah itu adalah nyawa yang berharga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kabar baiknya, Bandung yang terkenal sebagai kota dengan segudang komunitas bahkan memiliki loh yang namanya komunitas sahabat donor darah. Nanti kita akan berbincang bersama koordinator komunitas sahabat donor darah dan juga dari pihak PMI Kota Bandung. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa saja para narasumber kita hari ini, terlebih dahulu saya juga undang Anda untuk turut berinteraksi bersama kami, menyampaikan opini Anda, menyampaikan pendapat Anda ataupun mungkin ucapan dan hal-hal yang mungkin Anda masih tabu atau mungkin masih ada yang belum Anda ketahui soal urusan donor mendonorkan darah ini, karena sebetulnya hal-hal yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana ketidaktahuan masyarakat, ketakutan masyarakat ataupun hal-hal yang mungkin dirasa takut karena tidak tahu dan lain sebagainya yang akhirnya tidak menjadi pendonor darah gitu ya. Daripada Anda berspekulasi sendiri, mendingan tanyakan langsung ke ahlinya karena kita nanti akan berbincang bersama pihak PMI Kota Bandung. Silakan hubungi kami pendengar di line SMS dan WhatsApp kami di nomor 0811 220 9760. Tentu ada beberapa syarat untuk menjadi seorang pendonor darah. Siapa saja sih mereka yang bisa menjadi pendonor darah? Kemudian bagaimana caranya, dan darah ini kabarnya punya masa simpannya juga pendengar. Maka kebutuhan akan darah ini setiap harinya selalu dibutuhkan. Maka itikat baik Anda untuk menjadi seorang pendonor ini sangatlah berarti. Maka dunia pun bahkan merayakan Hari Donor Darah Sedunia untuk mengapresiasi Anda para pendonor yang mau rela menyumbangkan darahnya padahal tanpa dibayar. Oke, kita ngobrol di momentum Hari Donor Darah Sedunia. Saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Darah UTD PMI Kota Bandung, Dr. Wahyu Suryawijaya, yang sudah terhubung di ujung telepon kami. Dr. Wahyu, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Vera. Baik, alhamdulillah. Senang sekali loh. Tapi sayangnya kirain mau datang langsung ke studio loh dokter. Ada Mbak Ane yang nanya ini dari komunitas donor darah. Oh iya. Nah di sini juga ada rangkaian acara yang berkelanjutan, Mbak. Jadi kayaknya kalau saya ke sana nanti nggak akan keburu ke sini. Oh gitu, baik. Mbak. Nanti ceritakan ada rangkaian acara berkelanjutan apa. Tapi sebelum diceritakan oleh Dr. Wahyu, terlebih dahulu kita sapa koordinator komunitas sahabat donor darah yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Mbak Ane. Mbak Ane, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi. Sehat Mbak Ane? Sehat selalu. Sehat karena donor darahnya rutin kayaknya. Iya benar. Oh luar biasa. Nah, dengan donor darah rutin kabarnya juga punya efek kesehatan yang baik buat kita. Nanti kita tanya juga ke Dr. Wahyu. Yang jelas Dr. Wahyu dan Mbak Ane ini akan ngobrol sama kita di momentum Hari Donor Darah Sedunia. Kita izin ke Dr. Wahyu dulu Mbak Ane. Silakan Mbak. Oke. Dr. Wahyu. Iya. Bagaimana dokter memaknai Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh hari ini, Dok? Dari PMI Kota Bandung, silahkan. Ya. Memang Hari Donor Darah Sedunia itu sudah kita peringati setiap tahun, Mbak, gitu ya. Yeah. Jadi cuman yang tema hari ini itu adalah bahwa kita mendonorkan darah, mendonorkan plasma, mendonorkan kehidupan. Jadi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mendonorkan darah karena kebutuhan darah itu adalah 2% dari jumlah penduduk, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan penduduk Kota Bandung adalah 2,5 juta orang, maka kebutuhan darahnya per tahunnya adalah 50.000 kantong darah. Baik. Gitu ya. Kalau per hari biasanya kita harus menyediakan udah siap itu adalah 400 sampai 500 kantong darah. Nah, ini terpenuhi tidak Dok setiap harinya kalau kita bicara stok darah yang dimiliki oleh PMI Kota Bandung, melihat atau Insya Allah merujuk? Mbak, ya Insya Allah bahwa PMI Kota Madya Bandung sudah bisa mengumpulkan darah
setahun itu kurang lebih 140.000 kantong darah, Mbak. Wow, berarti hampir 3 kali lipatnya ya dari 3 kali lipatnya. Luar Cuman biasa. kan dipakai untuk warga Kota Bandung sendiri kurang lebih sepertiga ya, Mbak ya, 50.000. Yang 100.000-nya itu adalah kewajiban Kota Bandung sebagai pembina dari unit transfusi darah kota dan kabupaten seluruh Jawa Barat, jadi disebar ke seluruh Jawa Barat, Mbak. Gitu. Oh, berarti kalau Bandung mah dengan capaian kantong darah per tahunnya ini sudah sangat mencukupi, dokter. Ya, alhamdulillah. Kesadaran untuk berdonor darah di Kota Madya Bandung itu udah Tinggi mencapai hampir 92%, Mbak. Wah, Sementara kesadaran keren. nasional itu hanya 82%. Gitu. Bandung Kita bahkan masih di atas sih. nasional. Wih, keren bang. Iya. Ini pasti karena adanya komunitas sahabat donor darah deh. Iya, di antaranya, Mbak. Di antara. Kerjasama dengan teman-teman kita, komunitas-komunitas yang Baik. lain. Selain- yang sangat membantu tiap hari buat PMI. Ih, luar biasa. Dokter, selain Bandung memang segudang komunitas, bahkan donor darah aja tuh punya komunitasnya. Apa sih, tentu ada upaya yang dilakukan oleh PMI sehingga capaian tingkat kesadaran Kota Bandung dalam mendonor darah ini sampai begitu tinggi hingga melebihi nasional, dokter? Jadi memang ini adalah harus melihat sejarah juga ya, Mbak ya. Dari mulai kita dulu dari tahun 80 bahwa kita sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan, Mbak, gitu ya. Kita dulu bekerja sama waktu tahun 80 tuh dengan PT KAI, Mbak. Kita penyuluhan, terus kita ikut misalkan ada donor di Kota Banjar. Kita melakukan penyuluhan walaupun hanya dapat 2 labu. Darahnya dibawa oleh kereta api ke Bandung, gitu, Mbak. Jadi kita tetap tinggal di sana untuk melakukan penyuluhan lagi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain. Ya. Misalkan contohnya yang seperti perkebunan, Mbak, perkebunan teh ya, PTP 8 itu kita dulu kerjasama dengan PTP 8 di Pasir Nangka, Cianjur, Mbak. Jadi satu tim dokter nginep di sana selama 3 hari. Tiap hari melakukan penyuluhan dan pengambilan darah walaupun dapatnya hanya 2, 5 gitu. Itu baru diantar ke Bandung pakai ambulan dibawa gitu, dan kita di sana sampai tahun kesini tahun 90, tahun 2000 penyuluhan itu sudah berjalan dengan baik dan malah sekarang semua instansi yang kita kerjasama malah berlomba-lomba untuk mengadakan donor darah. Wah, berarti sekarang malah PMI yang kerepotan mengatur jadwal ya. Pendonornya yang nungguin ya. Nah ya, itu karena pegawai PMI kita kan terbatas gitu. Kita maksimalnya itu mobil pelayanan itu 1 di tempat pagi dan sore, kemudian mobil unit 5 tempat sehari gitu. Oh, baik. Jadi sekali lagi ini adalah hasil kerja keras puluhan tahun ya, untuk meningkatkan kesadaran. Satu saat seperti membalikkan telapak tangan. Betul, gitu, betul. ya. Tapi dok, di masa COVID kemarin sempat mengalami kesulitan tidak? Capaian kantung darah sempat menurun drastis tidak, dok? Iya, Mbak. Memang kalau persoalan COVID kemarin kan kita masa pandemi itu kita baru pertama kali ini ya, Mbak ya. Jadi kita juga harus learning by doing gitu. Jadi bahwa pemerintah menentukan lockdown gitu. Jadi tidak boleh ada yang berkeliaran, termasuk ke PMI juga susah. Memang waktu itu kita pelayanannya itu adalah kasus by kasus gitu, Mbak. Jadi kalau misalkan memang darahnya ada, kita akan langsung salurkan. Kalaupun tidak ada, kita akan mencarikan dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas donor darah itu nih. Jadi ini ada keperluan darah ini, apakah ada yang bisa mendonorkan darahnya? Kemudian kita kerjasama dengan KDD, dengan instansi. Walaupun misalkan, oh ini ada nih, tapi perlu penjemputan, PMI akan menjemput ke tempat itu dan dibawa ke PMI seperti itu. Dokter, di masa tersulit, masa era pandemi kemarin, sampai pernah berapa terendah yang dimiliki stok darah yang dimiliki PMI Kota Bandung? Pokoknya itunya tuh sampai setengahnya, Mbak, tidak adanya. Jadi kalau kebutuhan harian kita 400-500, stok darah kita mungkin hanya 200 sampai 300 gitu, Mbak. Gitunya. Tapi itu segitu aja hitungannya udah banyak ya Bandung mah ya. Mungkin dibanding kota kabupaten lain pasti lebih. Iya, mungkin ya, Mbak. Oke, dokter, pertanyaannya siapa sih yang bisa menjadi pendonor darah?
Yang bisa menjadi donor darah adalah semua orang, Mbak. Semua orang yang usianya udah mulai 17 tahun ke atas gitu. Dan syarat yang utamanya adalah sehat. Nanti kalau udah datang ke PMI mau donor darah, kita akan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat-syarat donor darah, Mbak. Pemeriksaan apa saja, dokter? Syarat-syarat donor darah itu ada 16 nih, Mbak, itemnya. Wow. Nah, jadi ya yang utama adalah sehat. Ya. Yang kedua harus mempunyai identitas diri, terutama KTP. Usia di atas 17 tahun. Berat badan minimal 45 ke atas. Kemudian tekanan darah 110 sampai 150, denyut nadi 70 sampai 100, suhu badan lebih dari 36 dan tidak boleh lebih dari 37,5. Hemoglobin minimalnya 12,5, maksimalnya 17. Bagi wanita tidak sedang haid ataupun menyusui, sebaiknya sudah sarapan dulu, Pak, ya. Tidurnya minimal 5 jam. Tidak menderita penyakit-penyakit yang berat seperti jantung, kanker, ayan, kencing manis, darah tinggi, segala macam, yang malaria, segala macam. Kemudian bukan pencandu alkohol dan narkotika, tidak minum obat minimal 3 hari sebelum donor. Kemudian yang lainnya udah itu, dok. Kemudian akan diperiksa oleh dokter dan para medis yang sudah teruji kualitasnya. Baik. Ini kan perlu sekali di-share edukasi ini ya, karena kebanyakan orang tidak donor darah tuh udah takut duluan lah, takut itu, takut ini. Ternyata nanti juga akan dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi ketika Anda mau donor darah otomatis kayak mau medical check up ya, Dok ya. Gratis lagi ya. Nah, tapi yang orang banyak takut itu efeknya, Dok. Setelah donor darah ada efeknya nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya kalau donor darah itu memang ada efeknya, Mbak, gitu. Yang terutama adalah biasanya psikologis ya, Mbak ya. Kayak tadi itu ketakutan jarum lah, karena di masyarakat kita kan sudah tertanam bahwa kalau anak kecil nangis, ibunya akan menakut-nakutinya, berhenti lo nangis, nanti dibawa ke dokter disuntik. Nah, itu tuh sangat berpengaruh sekali, Mbak, gitu itunya ya. Jadi memang kita dalam edukasi itu bahwa kita mengitukan bahwa donor darah itu tidak menakutkan, tidak sakit. Walaupun ada efek samping, nanti akan kita langsung tangani. Karena biasanya memang sih kalau yang kuat-kuat aja tidak apa-apa. Yang paling ringan biasanya gejala efek samping dari donor darah itu adalah pusing, Mbak. Gitu, biasanya pusing, keringat dingin, kemudian kalau yang lebih berat lagi bisa pingsan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita akan menangani itu karena kita juga sudah mempersiapkan alat-alat emergensinya gitu, Mbak. Sebaiknya biasanya setelah donor kita juga tidak dipersilakan dulu langsung pergi begitu aja ya, Dok ya? Kita tidak. Ada masa rehat dulu kayaknya ya? Ya, ada masa recovery dulu. Jadi kita tuh sengaja kalau setelah donor kita akan menahan para pendonor itu adalah kurang lebih 15 menit. Hanya untuk observasi apakah dia ada efek samping atau tidak. Dengan cara kita menyediakan snack ala kadarnya itu sebenarnya itu untuk menahan donor supaya jangan pergi dulu. Baik. Dokter, tapi untuk tadi ya, alhamdulillah nih capaian kantung darah per tahunnya yang dimiliki oleh PMI Kota Bandung bahkan melebihi target gitu ya kalau kita tarik dengan jumlah penduduk Kota Bandung. Ada darah yang sampai dibuang-buang tidak sih? Mengingat katanya darah ini kan punya masa aktifnya. Kalau masa aktif ya. Memang ada masa hidupnya, Mbak. Nah, masa hidupnya itu berapa lama, Dok? Masa hidupnya ini berapa lama? Kalau itu tergantung daripada pengawet yang kita berikan. Yang paling minimal adalah usianya 28 hari. Kemudian ada usianya juga yang 35 hari. Kalau pengawetnya dikasih sagem itu bisa sampai 45 hari, Mbak. Gitu. Ada yang sampai terbuang-buang, Dok, atau pasti didistribusikan ke kota kayaknya untuk tahun ini kayaknya minimal sekali ya, nggak ada, paling yang terbuang karena hanya rusak atau apa gitu. Baik, artinya kontaminasi gitu. Artinya maksud saya ratusan ribu kantung darah yang dimiliki ini betul-betul memang orang sebegitunya membutuhkan darah, Dok. Iya, memang gitu. Sekarang alhamdulillah semua kebutuhan dari rumah sakit sudah terpenuhi dan alhamdulillah darah-darahnya itu tersalurkan. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya ke Mbak Ane nih, ada komentar dari keberadaan komunitas sahabat donor darah di mana koordinatornya sudah berhadapan dengan saya saat ini, Dr. Wahyu? Ya, enggak, Pak. Jadi kami menghimbau bahwa
untuk semua komunitas donor darah yang ada di Bandung, marilah kita bekerja sama dengan baik untuk memenuhi stok darah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang lagi terbaring di rumah sakit, tidak hanya di Kota Madia Bandung, tapi di seluruh Jawa Barat. Dan kita juga biasanya ikut menangani bencana nasional kalau apabila ada bencana alam. Misalkan seperti waktu itu gempa bumi di Yogyakarta, kita juga sama mengirim alat-alat, mengirim darah, dan mengirim petugas untuk ke sana gitu. Jadi semoga kerjasama yang baik ini bisa tersalurkan dan merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Berarti kalau komunikasi dan koordinasi tidak hanya antar kantor PMI, tapi dengan teman-teman komunitas juga komunikasi dijalin baik, dokter ya? Iya. Oke. Sebelum ke Mbak Ane deh, satu lagi, karena dokter tadi bilang kalau selalu eksis juga dalam setiap bencana-bencana nasional. Kalau misalnya ada kejadian bencana nasional nih dok, tidak terjadi di Kota Bandung, bahkan di Jawa Barat yang membutuhkan darah banyak. Sementara PMI juga kan harus menyediakan stoknya kalau ada warga Bandung yang butuh nih dok. Biasanya pembagiannya seperti apa dok? Akan bagaimana pembagiannya nih untuk dikirim ke bencana nasional dengan PMI juga harus punya stoknya nih gitu. Iya. Jadi kita biasanya satu komando dari PMI pusat ya Mbak ya. Jadi misalkan kita ada dulu waktu kejadian yang di Aceh itu tsunami itu. Jadi Aceh pusat itu udah mengkoordinir semua PMI yang ada di Indonesia dan ditanya kemampuannya kira-kira Bandung bisa memberikan berapa, alatnya yang bisa diberikan apa, petugasnya berapa. Nah dengan itu dikoordinasikan baru kita berangkat, Mbak. Oh baik, komando pusat kalau udah urusannya dengan bencana nasional ya dok ya. Oke, kita ke Mbak Anu dulu dokter ya, koordinator komunitas sahabat donor darah Mbak Anu. Oke, halo. Hari donor darah sedunia kayaknya ini harinya teman-teman komunitas deh. Iya benar. Harinya teman-teman relawan, benar nggak sih Mbak? Betul. Nah, gimana Mbak Anu selaku koordinator komunitas donor darah memaknai hari ini? Gimana ya? Karena buat kita sih sudah sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya sudah jatuh tempo itu udah pasti dalam komunitas pasti di dalam grup sudah tang ting tung gitu. Waktunya berdonor gitu. Jadi kadang kalau misalnya pas lagi ada pasien butuh gitu, udah pastilah ketika kita sharekan itu mereka sudah langsung kayak mancing gitu loh ya, kayak mancing ikannya udah langsung ambil gitu. Aku ambil gitu. Sampai rebutan ya untuk berbuat baik ini luar biasa. Emang Bandung cukup luar biasa antusiasnya juga dan kesadaran buat berdonornya juga teman-teman khususnya di KSDD ini luar biasa gitu. Sampai saya pun sebagai salah satu adminnya sudah tidak usah repot lagi gitu. Untuk nyari-nyari. Untuk japri satu-satu tuh udah enggak lah gitu. Mereka udah sadar banget gitu. Ada berapa sih membernya, teman-teman relawan? Teman-teman relawan di komunitas sahabat donor darah ini? Di saya itu sudah tercatat di semua grup Goldar hampir 17.200 sekota Bandung dan kabupaten. Banyak banget Mbak. Iya, lumayan. Makanya ketika saya maksudnya ketika saya lempar nih ada permintaan darah gitu, mereka udah pasti langsung. Udah nyaut langsung. Ya. Ini Mbak Ane bersama teman-teman mendirikan komunitas donor darah emang dari kapan sampai membernya udah sebanyak itu? Tapi bisa dibilang banyak tidak sih kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang 2 juta gitu. Tapi mungkin belum ya. Tapi kayaknya kalau 17.000 untuk ukuran komunitas ini banyak sih. Iya, banyak. Itu tuh ada yang terjaring, kita kan semua pada sibuk ya. Kita tuh pendonor jadi nggak semuanya nggak ada pekerjaan. Kita juga kan ada pekerjaan, dan kalau ada pekerjaan otomatis lingkungan sosial juga banyak, dan mereka banyak yang tidak mau terjaring dalam WhatsApp group. Jadi mereka maunya di Japri aja. Kalau enggak saya selalu siapkan sih WA Blast, sistem WA Blast. Jadi ketika membutuhkan bisa gitu. Tapi mereka nggak mau masuk dalam WA group karena kan tahu sendiri ya kalau WA group seperti apa. Sibuk ya. Sibuk. Nah, jadi dari kapan nih Mbak komunitas ini? Ini sebenarnya pusatnya kita ada di Jakarta dengan nama Yayasan Sahabat Donor Darah. Dan itu sudah berdiri dari tahun 2020 ya, ketika pandemi
terjadi. Ya baru dong, Mbak. Iya. Tapi langsung besar ya kayaknya. Itu dia, justru Jakarta sendiri yang pusatnya gitu. Sebagai pusat, Jakarta lebih eksis juga mereka. Hampir tiap minggu di sana membuat donor darah gitu. Yang kadang saya juga bingung, aduh ini kalau tiap minggu saya juga cukup sibuk. Masalahnya PMI penuh juga, Mbak. Iya. Kayak tadi Pak Wahyu bilang ya, kita rebutan loh. Saya sering bilang, aduh Pak, 1 minggu buat saya penuh, Bu Ana, penuh katanya, bahkan sampai sampai Desember kalau nggak salah, Desember PMI Kota Bandung itu hari Minggu sudah penuh, Mbak. Baik. Dan itu tuh benar-benar luar biasa kalau saya bilang gitu ya, kesadaran masyarakatnya sudah lebih baik lah gitu ya. Nah gitu. kalau begitu Mbak Ana juga turut eksis nggak sih di kota kabupaten lainnya jika melihat bahwa oke, mungkin Bandung dengan kehadiran teman-teman komunitas sudah sangat terpenuhi dengan kehadiran pendonor-pendonor lainnya. Kayaknya kita harus eksis nih di kota kabupaten lainnya yang mungkin masih belum se-eksis Bandung para pendonornya. Iya. Kebetulan kan kita pusatnya di Jakarta nih. Saya kan di Jakarta juga dipercaya sebagai sekretaris Yayasan Sahabat Donor Darah itu sendiri. Dan dalam tahun ini sih memang kita merencanakan untuk membuka bukan kabupaten ya, kota-kota kayak Tasikmalaya gitu, kayak Garut sudah buka, Sukabumi sudah buka, dan itu ya lumayan ya, mereka sudah maksudnya sudah terbantu juga mungkin ya. Kalau saya lihat sih dari data permintaan darah itu pasien udah banyak terbantu juga gitu. Oke. Kalau teman-teman komunitas mau punya waktu dari PMI ya untuk mendonorkan, berarti datang langsung ke PMI atau PMI yang menghampiri biasanya? Biasanya kita langsung datang ke PMI, Tapi memang ada beberapa yang rumah sakit minta pendonornya untuk datang langsung ke rumah sakit. Tapi sih kalau KSDD sendiri menghimbau untuk berdonornya di PMI karena ada banyak pertimbangan, apalagi masa COVID ya, kemarinnya semua pendonor kami nggak mau ke rumah sakit gitu. Jadi ya kita benar-benar kerjasamanya dengan PMI aja ya. Iya, lebih sehat kan, lebih maksudnya bener. lebih bikin orang aduh gua nggak takut nih gitu, PMI betul. Kalau rumah sakit aduh baru lihat dindingnya aja gua udah ngeri gitu. Gitu. Oke. Tapi aksi atau kegiatan dari teman-teman komunitas Sahabat Donor Darah ini apa aja sih Mbak, selain pastinya secara rutin donor darah ya? Kita tuh KSDD punya 2 divisi, Mbak. Divisi yang pertama itu divisi PDL, permintaan darah langsung. Itu menghubungkan keluarga pasien dengan pendonor. Jadi ketika keluarga pasien membutuhkan, itu mereka bisa minta ke kita, dan selalu saya arahkan pertama kali untuk minta ke PMI karena alur yang benarnya itu kan ke PMI. Jangan sampai surat permintaan darah itu diumbar kemana-mana gitu, karena kan itu haknya pasien ya sebenarnya gitu. Nah, dalam KSDD ini kita sangat benar-benar bekerja sama dengan PMI. Maksudnya sebelum saya sebar di grup itu saya selalu minta dulu PMI nih, PMI ada nggak nih gitu. Kalau misalnya PMI ada ya sudah, saya tidak sebar di grup. Dan fungsi saya di sini adalah untuk mengaktifkan saja. Ayo berdonor, sudah 3 bulan nih berdonor. Sekarang kan 61 hari ya. Jadi setelah 61 hari itu kita pasti ayo waktunya donor nih. Saya selalu ingatkan di grup gitu. Itu divisi PDL, permintaan darah langsung. Lalu kalau misalnya PMI kosong. Nah, kalau PMI kosong biasanya kan bukan kosong sebenarnya ya, cuman untuk menjaga mungkin ya biar tetap ada stoknya. Dan saya pun selalu misalnya kalau misalnya memang nggak terlalu pasti saya share juga gitu. Kalau misalnya PMI bilang aduh boleh deh misalnya sama pendonor misalnya dikirim gitulah ya, kita share di grup. Dan itu yang seperti tadi saya bilang, ketika saya share saya tidak perlu waktu, dalam 1 hari mereka sudah kayak mancing tuh ikannya udah langsung dapat gitu. Nah gitu. Dan itu akan otomatis datang langsung ke PMI. Iya, dan itu langsung otomatis di grup saya sebarkan gimana sih buat mendonor keluarga. Tapi tidak mustahil juga yang donor sukarela kan. Kalau donor sukarela itu artinya bukan untuk pasien. Jadi mereka memang sudah waktunya donor gitu aja gitu ya. Dan sangat banyak
pendonor KSDD ini yang selalu ngeluh sama saya, Mbak, badan saya udah pegel-pegel nih, saya mau donor sampai segitunya. Malah belum dapat slotnya. Malah belum dapat slotnya dari PMI-nya ya. Sampai segitunya itu. Terus saya bilang, emang sudah waktunya Pak? Udah lebih Bu 1 hari. Ya, saya bilang lebih 1 hari mah tenang aja dulu gitu. Jadi berapa sih rentang waktu dari donor 1 ke donor selanjutnya? 61 hari Mbak. 61 hari. Apa sih yang Mbak Ane rasa dan teman-teman ketika udah donor sampai orang tuh minta-minta gitu, kayak edik ya? Apa yang badannya rasa ketika sudah donor? Itu sebenarnya jadi habit ya Mbak, jadi kebiasaan ya. Ketika kita sudah berdonor tuh badan kita tuh jadi segar gitu. Dan salah satu manfaatnya itu yang paling banyak, yang paling mereka banyak rasakan itu awet muda. Oke, kita tanya secara medis ya. Ya. Ini hanya sugesti semata, Betul. gitu, karena memang hati riang gembira merasa sudah melakukan aksi sosial, atau memang secara medis memang betul ada manfaatnya untuk tubuh kita. Kita tanya langsung ke Dokter Wahyu ya. Silakan. Dokter Wahyu. Ya. Ini teman-teman di KSDD tuh kalau udah waktunya donor dan belum dapat slot dari PMI itu udah pada nagih karena badannya tuh udah pengen seger katanya ya, terus ngerasanya awet muda, bahagia. Ini sugesti aja atau sebenarnya memang ada manfaat kesehatan dari kita rutin berdonor darah, dokter? Nah, memang kalau untuk keuntungan donor darah, kalau yang disebutkan seperti itu memang itu adalah sugesti aja ya Mbak ya. Jadi bahwa kalau yang di medisnya memang ada keuntungannya juga. Jadi ini ada manfaat donor darah itu, yang pertama adalah niat untuk menolong sesama yang memerlukan darah. Makanya dari situ timbul kepuasan bahwa kita sudah bisa berbuat sesuatu nih buat orang lain. Makanya timbullah rasa kebahagiaan segala macam yang kayak gitu Mbak gitu ya. Kemudian ada kepuasan moral dan psikologis itu yang akibatnya. Kemudian secara berkala memang kita akan melakukan dari tadi untuk memenuhi syarat-syarat donor darah itu, kita akan melakukan screening gitu ya, mulai dari pemeriksaan kesehatannya, laboratoriumnya, tekanan darahnya, kemudian screening darah di laboratoriumnya juga untuk 4 parameter penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis gitu ya. Dan itu kalau menurut penelitian medis, apabila kita rutin mendonorkan darah yang tadi bisa 60 hari sampai 3 bulan, maka di dalam tubuh itu darah yang beredar itu adalah yang usianya antara 80 sampai 100 hari, Mbak. Nah, itu adalah darah yang sudah siap pakai untuk melaksanakan tugasnya. Misalkan mengangkut oksigen, kemudian mengangkut sari-sari makanan, melawan bibit penyakit dari bakteri, virus, jamur, semuanya. Makanya daya imunitas kita tuh akan naik, makanya kekuatan tubuh kita, endurance kita juga naik, makanya akan terasa lebih sehat Mbak gitu. Wah, kalau udah denger informasi kayak gini, PMI Kota Bandung siap-siap makin sibuk ya Pak ya? Iya. Karena semua orang udah pengen donor nih kalau kayak gitu. Jadi darah kita tuh otomatis peremajaan darah gitu kali ya Dokter Wahyu ya? Peremajaan darah Mbak gitu. Tapi kalau kayak gitu saya setuju dengan Mbak Ane, kalau kita akan merasa awet muda karena tadi ya melahirkan hormon kebahagiaan yang itu ngaruh terhadap keawet mudaan seseorang dengan donor darah. Itu efeknya banyak banget ya Dok ya. Iya. Banyak banget. Meskipun kalau Dokter Wahyu menjelaskan secara medisnya ya, tapi ada sugesti-sugesti yang ya bagus sekali juga. Makanya nggak heran kalau teman-teman dari KSDD nagih-nagih. Dokter, kalau kayak gitu gimana PMI membagi schedule-nya kalau ternyata tuh schedule sampai penuh-penuh gitu, orang tuh sampai nunggu-nunggu mau donor, Dok? Ya, jadi memang kita mempunyai schedule bahwa pelayanan donor di tempat itu adalah tiap hari, seminggu 7 hari, dari jam 7 sampai jam 9 malam, Mbak. Insya Allah akan dilayani. Yang datang ke PMI langsung ya? Yang gitu. Jadi cuman kalau terakhirnya, kan kita sampai jam 9 malam ya tutupnya. Untuk pendaftarannya biasanya ditutup setengah jam sebelumnya. Jadi setengah 9 kita tutup pendaftaran. Yang setengah jam lagi adalah untuk menyelesaikan yang daftar terakhir gitu Mbak gitu. Kemudian kita juga menyediakan tempat di mobil unit. Maksudnya mobil unit itu kita yang datang menjemput bola ke tempat yang akan donor darah Mbak. Bisa di RW, bisa di kecamatan, bisa di lembaga-lembaga swasta, bisa di lembaga pemerintah, bisa di ABRI, bisa di bank semuanya. Nah itu harus janjian dulu Mbak sama PMI. Jadi untuk memesan tempat berdasarkan KSDD mau mengadakan donor di Majalaya atau di Garut gitu ya. Nah mereka tuh
harus menghubungi PMI sebulan sebelum pelaksanaannya. Wow. Karena harus dilihat apakah tanggal itu sudah terisi atau enggak. Kalau misalkan dia sudah belum terisi, bisa dilaksanakan di tanggal itu. Kalau sudah terisi, akan kita geserkan. Apakah tanggalnya bisa maju enggak atau bisa mundur enggak gitu, Pak. Berarti kalau layanan yang setiap hari yang orang bisa secara individual datang langsung ke PMI Kota Bandung mah itu layanan tiap hari buka ya, Dok ya? Buka, iya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Baik, ya. Tapi kalau untuk yang kelas besar itu yang harus janjian dulu, Dokter Wahyu ya. Janjian dulu, Mbak. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin tanya-tanya soal donor darah, mumpung ada Pak Kabid di sini ya, Dokter Wahyu dari PMI Kota Bandung, ada Mbak Anu juga selaku koordinator komunitas sahabat donor darah. Mungkin Anda mau masuk ke komunitasnya ya, supaya ketika misalnya ada keluarga yang membutuhkan darah ataupun Anda yang ingin menjadi pendonor bisa langsung nih mendapatkan informasi yang cepat, bisa gabung ke teman-teman komunitasnya juga. Pertanyaannya, golongan darah apa sih, Dok, yang paling susah didapatkan, Dok? Jadi memang kalau golongan darah kan ada A, B, O, AB ya. Golongan darah yang paling banyak tuh O, kemudian B, kemudian A dan AB. Biasanya yang paling susah itu adalah darah A atau AB. Waduh, saya A nih, Dok. Ya, A itu kan komunitasnya nomor 3 paling sedikit ya, Mbak ya. Jadi A sedikit ya, B lebih sedikit lagi. Dan anehnya itu bahwa dalam masalah penyakit itu udah komunitasnya sedikit, yang donornya juga sedikit, tapi yang sakitnya banyak. Aduh, gimana sih, Dok ya? Gitu. Jadi ya. Yang keteteran itu adalah golongan A biasanya. Golongan A yang keteteran? Bukan AB, Dok? Bukan A. Kenapa, Dok, bukan AB? Masih balan lah AB ya, walaupun sedikit, tapi yang sakitnya juga tidak terlalu banyak gitu. Oh, jadi si A ini memang udah mah sedikit, yang sakitnya banyak, yang butuhnya yang banyak gitu ya, Dok ya? Kenapa, Dok, kalau secara medis? Kita nggak bisa memprediksi ya, Mbak ya. Cuman kita merasa aneh aja, kenapa ya? Golongan A tuh yang sedikit, donornya sebenarnya ada walaupun sedikit, tapi yang sakitnya kok lebih banyak gitu. Jadi secara medis juga nggak bisa dijelaskan ya, Dok ya? Nggak bisa dijelaskan. Apakah misalnya golongan darah A memang lebih rentan terkena sakit? Nggak juga ya, nggak bisa dijelaskan? Nggak juga. Oke, mungkin golongan A kurang jiwa sosialnya ya, makanya sering sakitnya ya. Makanya donornya kecil ya. Enggak juga. Aduh, saya golongan darah A, kalau begitu saya harus lebih rajin lagi beraksi sosial ya. Karena dulu nggak ditunggu, Mbak, di PMI buat donor darah. Amin. Dulu saya sempat ditolak karena tensi rendah. Terus kalau sekarang lagi menyusui dulu, Dok. Jadi belum bisa tadi dengar persyaratannya. Nanti mudah-mudahan deh ya setelah selesai masa menyusui. Kita break dulu bersama Dr. Wahyu dan Mbak Anu. Untuk Anda sekali lagi yang ingin tanya-tanya soal donor darah, silakan kabari kami ya di line SMS dan WhatsApp di 0811 220 9760. Dokter, Mbak Anu, kita jeda dulu. Tetap bersama kami pendengar di Dialog Bandung pagi ini.
Luar biasa ramai banget ya di momentum Hari Donor Darah Sedunia. Teman-teman komunitas yang belasan ribu itu nampaknya sedang tune in juga di siaran kita pagi hari ini bersama koordinator komunitas sahabat donor darah Mbak Ane, dan juga kita terhubung bersama Kepala Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Darah UTD PMI Kota Bandung, Dr. Wahyu Surya Wijaya. Dokter masih bersama kami? Masih, Mbak. Masih. Oke, sampaikan juga komentar atau pertanyaan Anda pendengar terkait donor darah atau Hari Donor Darah Sedunia di 08112209760. Ada WhatsApp dari pendengar kita sebelum kita ngobrol dulu sama Mbak Anu. Tadi Mbak Anu baru menyebutkan satu divisinya saja, belum menjelaskan divisi kedua. Kita jelaskan dulu deh sebelum kita bacakan WhatsApp. Dokter Wahyu, kita ke Mbak Anu dulu ya. Ya, mantap, Mbak. Mbak Anu, tadi kan dua divisi. Divisi satu adalah PDL, ya. PDL itu adalah permintaan darah langsung. Permintaan darah langsung. Divisi keduanya apa, Mbak? Divisi keduanya itu ANDD, Aksi Nyata Donor Darah. Oh, yes. Nah, ini yang tadi saya harus daftar dulu kata Dokter Wahyu sebulan sebelumnya ya. Benar-benar itu saya harus rebutan tanggal tuh, Dok. Karena kalau enggak ya kita nggak dapet. Sementara kita banyak juga gitu ya, kita pengen kesini, pengen kesana, banyak pengennya gitu. Nah, divisi ANDD ini mengumpulkan pendonor yang sudah jatuh tempo untuk ikut berdonor di suatu tempat misalnya. Kalau dulu sih tahun berapa saya lupa, kita lebih rutin di PMI Kota. Di PMI Kota di lantai 2 kita lebih rutin di sana. Tapi seiring berjalannya waktu saya pikir saya pengen keluar dulu deh, saya pengen coba yang lain gitu. Karena kan kalau dari pendonor PMI itu pasti kan udah sadar lah, maksudnya pendonor udah sadar untuk berdonor gitu ya, untuk kesehatannya. Tapi kalau mengumpulkan massa untuk berdonor itu berarti kan massa yang belum tahu apa-apa. Betul. Gitu ya. Di luar teman-teman komunitas. Bener. Jadi lebih ke masyarakat luas lagi gitu. Di samping kita edukasi juga kalau donor darah tuh tidak menakutkan gitu. Kalau donor darah tuh sebenarnya malah banyak manfaatnya untuk kita sebenarnya. Ketika gitu. Mbak Anu terjun ke lapangan, ke masyarakat luas, rata-rata apa informasi yang didapat ketika mereka belum pernah misalnya ada yang donor darah? Yang sering saya temuin adalah takut jarum yang pertama, lalu yang kedua, sudahnya saya pingsan nggak ya? Kalau nggak, cairan darah saya nanti habis katanya kalau misalnya berdonor. Waduh, saya bilang itu saya edukasiin sedemikian rupa sampai mereka ngerti. Oh, ternyata. Jadi sebenarnya itu ya sugesti aja ya. Gitu. Jadi anggapan-anggapan salah gitu ya. Betul. Dan itu harus diedukasikan ke masyarakat. Kalau misalnya donor darah itu bagus buat kita loh, buat kita gitu. Ya. Karena yang diambil itu cuma 350 liter ya. Jadi sebenarnya menurunkan berat badan loh. Liter atau? Cc. Kalau liter beneran habis kayaknya ya. Jadi kita tuh turun berat badan 0,3 kilogram sebenarnya. Tapi habis itu makan lagi juga udah balik lagi ya berat badannya. Sebenarnya yang ada kalau sudah donor darah itu nafsu makannya jadi lebih luar biasa itu. Tapi setelah diedukasi rata-rata mau. Dan semua itu berhasil. Oke. Dan mereka tuh nggak ada yang pusing lah, ada yang pusing, ada yang muntah, tapi mereka nggak ekstrim. Enggak. Jadi dari situ kan kita berarti ternyata donor darah itu tidak seseram yang dibayangkan. Nanti darah saya habis lah, kalau enggak kurang lah gitu. Enggak lah gitu. Masih banyak darah di dalam tubuh kita itu. Oke. Gitu, kita bacakan WhatsApp kalau begitu Dr. Wahyu dan Mbak Anu ya, yang masuk ke 08112209760. Salut sekali dengan warga Kota Bandung yang mau punya kesadaran penuh untuk berdonor darah, tapi PMI sampai penuh gitu slotnya. Apa jangan-jangan perlu ditambah nih pasukan PMI-nya supaya lebih banyak lagi SDM di PMI. Gimana tanggapannya Dr. Wahyu? Jangan-jangan PMI-nya nih kurang nih kayaknya nih, padahal semangat pendonornya banyak tapi tenaganya kayaknya kurang. Gimana dokter menanggapi hal ini? Nah, jadi memang perkembangannya kita sih sebenarnya sudah menjadi PMI utama ya Mbak ya, udah maksimal sebenarnya gitu. Karena pembiayaan operasional PMI itu bukan ditanggung oleh pemerintah Mbak gitu, tapi ditanggung oleh swakelola dari penggantian BPPD yang dari pasien gitu. Nah itu kan sekarang dengan perkembangan zaman itu alat-alatnya harus disediakan lebih canggih lagi. Kalaupun kita sudah mentok biasanya karena baru kita akan lobby ke pemerintah gitu bahwa kita
memerlukan bantuan ini, memerlukan mesin ini, memerlukan mesin itu, atau buat renovasi gedung, biasanya pemerintah membantunya dalam bentuk itu gitu. Tapi kalau bentuk operasional segala macam adalah dari swakelola dari BPPD itu, Mbak, gitu. Kenapa tidak seluruhnya dari pemerintah, Dok? Saya baru tahu nih. Memang PMI itu kan hanya lembaga sosial masyarakat, Mbak, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola upaya kesehatan transfusi darah gitu. Dan pemerintah itu memberikan bantuan kepada PMI itu sebagiannya aja gitu. Kalau dulu itu kayak seperti saya adalah dokter dari pemerintah pegawai negeri yang diperbantukan di PMI. Tapi sekarang dokter ini tuh kayaknya udah di stop lagi, Bang, nggak ada lagi bantuan dokter pemerintah buat PMI gitu. Dan PMI harus mandiri mengadakan tenaga kesehatan dokter dan paramedis sendiri. Gitu. Kemudian pemerintah juga membantu sebagian reagensia yang akan dipakai. Misalkan untuk pemeriksaan yang paling canggih itu NAT gitu ya, itunya. Nah, kita dibantu tuh oleh pemerintah. Biasanya 1 tahun itu kadang-kadang 10.000 sampai 30.000 kita dapat reagen gitu. Kadang-kadang reagen HIV juga kadang-kadang kita dapat bantuan gitu. Jadi pemerintah tuh tidak full karena semua operasional PMI. Karena gitu. Sekali lagi bukan lembaga pemerintah ya, PMI ini adalah lembaga sosial masyarakat. Iya. Wah, padahal fungsinya sebegitu luar biasa untuk menyelamatkan nyawa ya. Jadi kalau saya tanya kemampuan PMI sejauh mana sih kalau secara anggaran ya untuk misalnya tetap bertahan dan sejahtera, Dr. Wahyu? Jadi sebenarnya kalau untuk bertahan kita masih bisa bertahan, Mbak, gitu ya. Cuman ya itulah, kalau ada kekurangan-kekurangan tergantung dari kepiawaian dari pengurus PMI untuk melobi pemerintah setempat. Misalkan kalau kita kedudukannya di Kota Bandung, kita harus melobi kepada DPRD, kita harus melobi kepada wali kota gitu, bahwa ini kebutuhan kita tuh ini gitu. Mereka juga kan akan menanyakan apa sih keuntungannya buat mereka gitu. Secara politis, kalau misalkan kebutuhan darah ini terpenuhi, maka akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Itu kan sebagai prestasi untuk pemerintahan kota dan kabupaten kayak gitu. Nah, mereka akhirnya membantu kita gitu. Oke, jadi kalau ada keluarga pasien nih, dokter, yang membutuhkan transfusi darah, kita harus bayar, Dok? Gini, itu tergantung, Mbak. Biasanya kita subsidi silang. Kalau misalkan dia keadaannya memang sangat tidak mampu, silakan datang ke PMI, akan dilayani oleh PMI. Dengan persyaratan tentunya ya. Masih bisa mempergunakan yang program pemerintah itu kartu sehat, kartu itu nanti akan di-cover dari situ gitu. Kalau yang peserta BPJS akan di-cover dari BPJS. Baik. Nah, yang mandiri, yang misalkan mampu nih, misalkan dari golongan menengah ke atas, kan subsidi silang untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu gitu, Mbak. Baik. Dan dari situ pula anggaran operasional PMI berasal gitu ya? Iya, dokter ya. Oke. Ada WhatsApp dari pendengar kita, pagi Teh Vera, Teh Anu, dan Dokter Wahyu. Saya Elika dari Jalan Pahlawan. Mau tanya, bagaimana tips donor darah bagi yang memiliki tensi darah rendah? Ada tips mungkin, Dokter Wahyu? Jadi memang kita ada dari tadi di syarat donor darah, bahwa syarat donor darah yang paling rendah itu adalah untuk tekanan darah adalah 110, Mbak, gitu ya. Dan bawahnya 70. Apabila yang dia berdarah rendah, makanya kita akan anjurkan coba naikin dulu tekanan darahnya dengan cara pola hidup sehat dan berolahraga, Mbak. Karena olahraga itu sangat berpengaruh sekali. Kalau orang dengan udah upaya itu tapi tekanan darahnya masih tetap rendah, ya terpaksa kita tidak akan melayani, karena kalau dia diambil donor darah akan menimbulkan efek samping yang itu tadilah, pingsan lah, apa segala macam gitu. Jadi kalau donor darah itu harus ada 3 aman, Mbak. 1 aman buat pendonornya sendiri, dia tidak jadi sakit, tidak jadi apa. Aman untuk petugasnya supaya tidak terkena kontaminasi dari penyakit-penyakit yang ada di dalam darah.
dan aman buat penerimanya, yang pasiennya itu gitu, Mbak. Oh iya, oke. Ada lagi dari Pak Mahadi di Antapani. Saya sudah 2 bulan donor darah, katanya di malam hari berencana untuk donor darah lagi. Tapi ketika itu papa saya lolos, tapi sayanya tidak lolos karena tensi tinggi karena kurang tidur. Iya. Sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Makanya tadi ada tips-tips sebelumnya ya, harus tidur minimal berapa jam, harus makan dulu, dan tips-tips lainnya sebelum kita mendonorkan darah. Nah, ini adalah edukasi-edukasi atau informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh para calon pendonor darah, sehingga ketika datang ke PMI teh, daripada udah pemeriksaan gagal kayak saya waktu itu, sayang kan gitu. Jadi udah dipersiapkan, jadi ke PMI itu udah siap untuk udah donor ready, darah. betul. Tenang, darahnya nggak akan kehabisan ya, Dok ya? Nggak akan kehabisan, Mbak. Ada, selalu ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, dokter, bolehkah saya yang bertato dan merokok aktif mendonorkan darah? Ya. Jadi yang tadi kan udah dibahas ya, yang bertato memang menurut WHO itu kalau untuk tato bahwa tatonya dibikinnya lebih dari 6 bulan atau 1 tahun lah gitu. Jadi buat keamanannya. Karena kalau orang Indonesia kan biasanya banyaknya bergotong royong ya, Bu ya. Kalaupun tato 1 jarum dipakai untuk bersama-sama gitu. Kalau orang Barat kan safety, mereka 1 orang 1 jarum gitu, nggak dipakai beramai-ramai gitu. Jadinya memang kalau untuk yang bertato adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau untuk yang merokok sebenarnya tidak bermasalah, asal darahnya itu tidak diperuntukkan untuk bayi, Mbak, gitu. Jadi kalau untuk orang dewasa mah, walaupun yang merokok boleh-boleh saja. Tapi memang kami anjurkan kalau untuk donor darah, ya sebelumnya jangan merokok dulu lah, gitu, sehari itu mah, gitu. Nah, kalau mau merokok, mau donor darah kira-kira jam 8, ya dari pagi jangan merokok dulu lah, gitu. Nanti kalau sudah donor darah, sudah makan siang, mau merokok lagi silahkan, gitu. Baik. Nah, tadi dokter katakan bahwa ada kegiatan rutin nih. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia atau apa, Dok, yang PMI Kota Bandung punya? Jadi yang PMI Kota Bandung laksanakan adalah peringatan Hari Donor Darah Sedunia itu biasanya kita rangkaikan dengan hari jadi PMI tanggal 17 September. Jadi untuk tahun ini bahwa mulai dari jam 9 pagi semua pendonor yang datang ke PMI akan diberikan gift berupa coklat Silver Queen sama tanaman, Mbak, yang itu komedama apa ya, yang itu yang itu dari Jepang itu. Nah itu kita akan memberikan 300 pitch untuk yang pendonor darah. Tapi maaf kalau yang udah lebih dari 300 kayaknya nggak kebagian. Dok, kok lucu sih sampai ada gift tanaman segala. Ini kerja sama-sama apa, Dok? Kan itu kita untuk berbagi gitu ya. Jadi untuk meningkatkan keindahan, polusi udara segala macam gitu, Mbak. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang darahnya aja gitu. Jadi mereka juga kan berbahagia, harus menikmati bunga-bunga segala macam. Oke. Ini kan bentar lagi jam 9 nih, Dok. Jangan-jangan PMI udah penuh nih, udah rame nih. Ya, makanya saya tadi nggak bisa datang ke RRI ada acara itu gitu. Dokter, coba lihat keluar, itu yang ngeramein teman-teman KSDD itu. Yang pada pengen bunga. Komunitas yang lain juga banyak. Banyak juga. Kita tanya Mbak Anu dulu. Mbak Anu, mungkin KSDD punya peringatan khusus juga di Hari Donor Darah Sedunia nggak sih, Mbak? Peringatan khususnya sih ulang tahun doang paling ya. Nanti tanggal 3 September kita akan bikin ulang tahun KSDD Bandung, itu yang ketiga. Sebenarnya lahirnya kan 11 Agustus di Jakarta ya dulu ya. Kalau di Bandung sendiri 31 Agustus. Tapi karena 1 dan 2 hal, saya pindahkan ke 3 September itu kalau peringatan khususnya. Kalau untuk Hari Donor Darah ini sih saya hanya menghimbau, dan saya sempat japrikan kalau nggak salah semalam beberapa, karena kan terlalu banyak, jadi saya juga udah lelah banget gitu ya. Jadi saya kirim itu semua ke grup saja. Kirim apa tuh? Kirim itu tuh yang tadi dapat apa, Dok? Program dari PMI ya, gitu. Coklat dan tanaman. Iya, nah itu terus ada yang lucunya begini, Mbak, kalau saya kan katanya riwayatnya selalu donor darahnya selalu HB-nya rendah katanya. Tapi kalau saya dapat coklat kayaknya darah saya bisa tinggi, katanya HB saya bisa tinggi. Saya bilang jalan aja dah, gimana nanti
nanti gitu. Yang penting niat gitu Yang ya. penting niat gitu. Dapat pahala, dapat coklat, dan dapat pas bunga gitu ya. Benar. Aduh. Jadi kayaknya kalau saya lihat nih dari grup WhatsApp ini kayaknya hampir lumayan banyak tuh, Dok. Selamat berkarya hari ini ya. Selamat sibuk hari ini di Hari Donor Darah Sedunia. Tapi kok bunganya lagi Mbak ada tambahan, jadi bahwa kita rangkaian kegiatan peringatan ini akan diakhiri di puncak tanggal 17 September itu. Kita akan mulai mengadakan lagi gerak jalan santai donor darah. Oh, gimana tuh gerak jalan? Kita akan menyediakan buat 4.000 pendonor sampai 5.000 pendonor kalau pemerintah setempat mengeluarkan izinnya gitu, Mbak. Iya. Pemerintah setempat dalam hal ini Pemkot Bandung atau? Ya, Pemkot Bandung Pemkot dan Bandung. kepolisian kan tergantung dengan COVID itu, Mbak. Iya, betul. Kalau misalkan pemerintah dan kepolisian sudah membuka semua itu dan kita diizinkan, insya Allah kita akan mengadakan lagi gerak jalan santai donor darah. Ini gebiar ya sampai 4.000, 5.000 labu. Iya, wah. sampai 5.000 pendonor. Di mana, Dok, rencananya, Dok? Lokasinya di PMI, Mbak. Oh, tetap di PMI ya? Lokasinya nomor 79. Saya pikir di lapangan Gasibu gitu, atau Saparua. Dulu pernah di lapangan Saparua gitu, tapi kayaknya lebih repot, Mbak. Oh, repot ya, alat-alatnya ya. Gitu ya. Berarti hindari Jalan Aceh. Betul. 4.000 pendonor, Mbak. Oke deh, kita minta closing statement dari Mbak Anu dulu sebelum ke Dr. Wahyu di momentum Hari Donor Darah Sedunia dari teman-teman KSDD Komunitas Sahabat Donor Darah. Mbak Anu selaku koordinatornya, apa yang paling ingin disampaikan untuk masyarakat luas nih yang menjadi pendengar kita? Saya ingin menghimbau semua masyarakat, semua teman-teman deh, kalau saya bilang ya, saya mah nggak bilang semua masyarakat, kita semua teman-teman lah. Buat saya, kita semua teman-teman yang sehat gitulah. Ayo kita dukung PMI ini, ayo kita dukung, ayo kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara, bahkan mungkin gitu ya, saudara-saudara kita yang butuh darah, yang mungkin teman-teman belum merasakan, tapi ketika teman-teman ada di posisi keluarga pasien yang sedang membutuhkan darah, aduh di situ akan kerasa ketar-ketirnya banget gitu. Jadi sebelum rasa itu timbul, ayo kita setiap manusia itu kan pasti punya hati nurani lah ya. Ayo kita bareng-bareng buat bantu sesama gitu. Nggak usah ngelihat lah dari apapun, dari suku apapun, dari agama apapun, selama yang namanya manusia itu darahnya pasti merah. Jadi yuk donor darah gitu, karena itu bagus banget sebenarnya, bagus banget buat kitanya gitu, bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk menolong sesama, tapi bagus banget buat kita juga gitu. Dan di sini saya mau menyampaikan sedikit ya, Mbak ya. KSDD punya visi mendukung ketersediaan darah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, mendukung ketersediaan darah, udah pasti kita harus kerjasama banget sama PMI, karena PMI satu-satunya lembaga yang punyalah buat saya lah gitu, buat saya pribadi gitu ya. Lalu misi KSDD-nya, kita punya misinya itu untuk yang pertama, turut berperan aktif dalam mengadakan kegiatan donor darah yang seperti tadi saya bilang, mengerahkan massa lah, tapi bukan buat berdemo gitu, buat berdonor gitu ya. Lalu menjalin komunikasi dengan para pendonor langsung dan sukarela dalam wadah komunitas. Oke, kalau gitu, makanya nanti join with us ya. Yuk, di mana nomornya, Mbak? Di nomor saya ntar. Lalu yang ketiga, menghubungkan pendonor dengan keluarga pasien yang membutuhkan darah jika diperlukan, karena ada banyak juga pendonor yang tidak mau namanya disebut. Jadi mereka benar-benar ridho karena Allah. Nah, itu dia yang selalu membuat saya juga harus jaga-jaga nih, jangan sampai nanti tidak membuat nyaman pendonor lah gitu ya. Lalu yang terakhir, KSDD punya misi melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin tadi. Mantap. Itu visi-misinya. So join with us kemana? Saya join with us sebentar, saya juga lupa sama nomor sendiri. Saking banyaknya grup, HP-nya juga udah lelah. Udah lelah bener. Join ke 0895 1522 3829. Teman-teman bisa ngobrol langsung dengan saya. HP saya akan hidup selama saya masih bangun. Kalau saya sudah tidur ya silahkan tunggu dulu. Atau Instagram, ada Instagram dari KSDD tidak sih, Mbak? Ada Instagram, sebentar.
biar di follow aja, nanti kegiatan-kegiatan dari KSDD bisa diikuti terus. Jangan lupa follow juga Instagram PMI Kota Bandung untuk tahu juga kemana mobilitas PMI berada ya, untuk atau misalkan selain datang langsung ke Jalan Aceh, mungkin ada mobil-mobil PMI yang menghampiri. Jangan lupa ada call centernya juga dari PMI kalau ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya PMI itu yang paling dulu datang juga nih menghampiri kejadian-kejadian seperti itu. Oke, sambil Mbak Ane mencari Instagramnya apa? Oke. Instagram Komunitas Sahabat Donor Darah Bandung BDG Bandung BDG ya. Oke, silakan di-follow. Terima kasih Mbak Ane. Kita ke Dokter Wahyu. Dokter, apa yang ingin disampaikan oleh PMI Kota Bandung di momentum Hari Donor Darah Sedunia untuk pendengar kita? Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi pada momentum Hari Donor Darah Sedunia ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vera, kepada koordinator komunitas donor darah Mbak Ane, dengan senang hati dong. Komunitas-komunitas yang lain. Juga saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang selalu kerjasama dengan baik dengan PMI Kota Bandung. Dengan senang hati. Ya. Dan sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia nih ya, bukan hanya khusus Bandung, jadi di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada yang sudah dewasa dan sehat, yuk mari kita berdonor darah dan hubungi PMI masing-masing di kota dan kabupaten. Di seluruh Indonesia itu ada 450 kota dan kabupaten. Dan yang udah ada PMI-nya kurang lebih 300 ada PMI di seluruh kota dan kabupaten. Mari kita berdonor darah untuk menyediakan stok darah pada pasien-pasien yang membutuhkan di daerahnya masing-masing. Itu mungkin yang bisa. Baik, Dokter Wahyu, selamat bersibuk ria di momentum hari ini. Silahkan Anda keluar ruangan untuk mengecek ratusan pendonor yang siap menerima coklat dan tanamannya. Dan juga Mbak Ane maupun Dokter, langsung ditutup ya Dokter Wahyu, nampaknya langsung sibuk ya. Dokter Ane dan Dokter Wahyu dan Mbak Ane selamat terus melakukan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita, luar biasa. Aksi mulianya semoga semakin besar. Mbak Ane kalau nyalek tahun depan kayaknya menang nih 17.000 mas saya. Semoga aksi kerelawanan tidak tercederai oleh aksi-aksi yang yang mereka yang punya kepentingan lah, relawan aja. Itu aja udah keren banget. Mbak Ane, terima kasih banyak. Sama-sama. Salam untuk teman-teman KSDD ya. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi. Perbincangan saya bersama Kepala Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Darah UTD PMI Kota Bandung, Dr. Wahyu Suryawijaya, dan juga Koordinator Komunitas Sahabat Donor Darah Mbak Ane di sesi Dialog Bandung pagi ini dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia. Yuk kita donor darah karena setetes darah kita sangat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa sesama. Saya Vera Arlita, selamat Hari Donor Darah Sedunia, selamat pagi.